Arsenet siap bekerja sama dengan calon mitra Arsenet yang berada di seluruh Indonesia. Jadi kami membuka peluang kepada teman-teman, saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia untuk mari kita sama-sama membangun jaringan komunikasi untuk penetrasi internet di seluruh Indonesia. Mungkin demikian dari saya, sedikit saja mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Anggi untuk paparan skema bisnis subnetnya. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya, pemaparan subnet PT Arsnet Global Solusi kepada yang terhormat Bapak Brislian Anggi Wijaya, disilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak, perkenalkan Bapak-Bapak, saya Brislian Anggi Wijaya, biasa orang panggil saya Brislian atau Anggi. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang legalitas subnet dari PT Arsenet Global Solusi. Mudah-mudahan kita bisa dengan adanya paparan ini nantinya menjadi referensi buat bapak-bapak yang saat ini sedang membuka usaha atau yang baru akan membuka usaha penjualan jasa layanan internet. Oke. Jadi visi dan misi kita ya Pak, kita punya visi untuk melakukan pemerataan jaringan internet di seluruh Indonesia. Jadi dimanapun daerahnya, dimanapun lokasinya di seluruh Indonesia, kita punya tujuan untuk melakukan pemerataan jaringan internet. Nah, kemudian untuk mewujudkan visi itu, kita punya misi melakukan kerjasama dengan operator lokal atau daerah untuk kerjasama penjualan internet ini. Jadi kita istilahnya memberi peluang kepada operator lokal untuk menjual kembali jasa layanan internet ini. Jadi kita ada beberapa tempat yang memang Arsenet melakukan retail, istilahnya retail atau penjualan langsung ke pengguna-pengguna di seluruh Indonesia. Namun untuk mewujudkan visi yang kita sebutkan, itu kita punya misi untuk bekerja sama dengan operator lokal. Jadi misinya sebenarnya lebih ke bekerja sama, menghidupkan usaha yang usaha dari teman-teman operator lokal yang ada di daerah di seluruh Indonesia. Oke. Nah, sesuai dari info Pak Direktur bahwa Arsenet itu memang didirikan pada tahun 2012. Kemudian di tahun 2013 kita sudah mengeluarkan izin komersil untuk penjualan jasa internet. Jadi berawal dari Kota Kupang, layanan kita saat ini sudah sampai di Kota Soe, kemudian hingga ke Atambua, bahkan sampai ke Timor Leste. Untuk di coverage lainnya, kita sudah melayani di daerah Jember, Kota Jember, Jawa Timur, dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan insya Allah bulan ini sudah expand ke Bondowoso dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Kemudian terkait dengan layanan subnet ini, kita merujuk ke Peraturan Kominfo nomor 13 tahun 2019 tentang penjualan kembali. Jadi dari sisi Kominfo itu memang sudah mengeluarkan undang-undang untuk melakukan penjualan kembali jasa layanan internet ini. Masyarakat pada umumnya
menyebutnya dengan istilah subnet. Nah, itu yang akan kita diskusikan atau kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kilas dulu ya Pak. Jadi ini izin komersial ISP-nya Arsenet. Jadi di tahun 2013 nomor 354. Kalau misalnya sempat nanti boleh dicek di website Kominfo. Itu izin kita memang benar tercantum atau tidak. Tapi di sini saya lampirkan saja keputusan dari Dirjen Kominfo tentang izin komersial ISP dari PT Arsenet Global Solutions. Nah, kemudian ini kita juga punya izin JARTUK ya Pak. Jadi kalau izin ISP itu adalah izin untuk menjual bandwidth-nya, kemudian ada istilahnya izin JARTUK. JARTUK itu untuk melakukan penggelaran fiber optik ya, kabel fiber optik di seluruh Indonesia. Oh ya, kemudian untuk izin yang sudah dikeluarkan oleh Kominfo ini tidak ada batasan selama wilayahnya adalah nasional. Artinya PT Arsenet Global Solutions itu bisa melakukan penjualan jasa internet di seluruh wilayah Indonesia. Memang pada saat awal ULO itu memang ditentukan 5 daerah utama untuk melakukan pada saat ULO itu diminta 5 daerah utama untuk melakukan pemenuhan komitmen. Artinya mana 5 daerah yang harus dipenuhi dalam 5 tahun ke depan. Waktu itu pada tahun 2013. Artinya dari sisi izin sebenarnya Arsenet sudah melakukan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan komitmen. Setelah itu sampai saat ini Arsenet boleh secara legal untuk melakukan penjualan jasa layanan internet di seluruh Indonesia. Nah, ini Pak, untuk peraturan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saya sebutkan tadi, nomor 13 tahun 2019, tentang penjualan kembali layanan jasa internet. Jadi saya bacakan beberapa. Di pasal 22 nomor 3 poin A itu pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi harus menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi. Artinya semisal kita ada kerjasama dengan salah satu subnet, salah satu lokal operator di daerah, misalnya di daerah Jember, kemudian yang sesuai dari peraturan Kominfo yang dicantumkan di nomor 3 poin A ini, bahwa merek dagangnya harus menggunakan Arsenet di tagihan ke pelanggan. Kira-kira seperti itu Pak. Apabila ditambahkan untuk nama operator lokalnya itu diperbolehkan. Namun untuk merek dagangnya harus tetap menggunakan Arsenet. Seperti itu untuk peraturan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian ada beberapa hal lain yang terkait dengan peraturan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mungkin ini saya lampirkan sekilas saja. Ada file lengkapnya, mungkin nanti kita bisa share. Salah satunya adalah kewajiban dari si lokal operator atau penjual kembali layanan bandwidth ini. Salah satunya adalah pencantuman PPN atau pajak pertambahan nilai dan BHP USO istilahnya. Nah, itu yang wajib dikeluarkan atau wajib dibayarkan oleh si penjual layanan internet ini. Jadi kalau kami dari PT Arsenet setiap tahun memang sudah melakukan pelaporan ke Kominfo, pelaporan pemenuhan komitmen dan segala macamnya, termasuk melaporkan PPN dan BHP USO yang harus kita setorkan ke Kominfo. Nah, apabila nanti PT Arsenet ini bekerja sama dengan salah satu subnet misalnya, nah itu nanti kita akan membebankan PPN dan BHP USO
di setiap pelanggannya untuk dibayarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk teknis perhitungannya nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, kemudian kenapa sih harus dengan Arsenet gitu kan? Ada beberapa kira-kira di ISP di seluruh Indonesia itu ada mungkin saat ini sudah mencapai ratusan. Bahkan yang tergabung di ABJI saja yang itu yang secara fisik kurang lebih 200-an. 200 sampai 500 ISP. Nah, kemudian kenapa sih harus memilih Arsenet ini gitu kan? Yang pertama itu memang kita tidak pernah menekankan adanya biaya franchise. Jadi istilahnya gratis lah. Untuk menjadi subnet itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya di awal, deposit dan segala macamnya, itu tidak ada. Kemudian konsep kita yang menjadi poin kedua itu kita punya konsep sharing profit, Pak. Jadi 85% untuk si lokal operator atau subnetnya, kemudian 15%-nya profit untuk si PT Arsenet. Nah, di dalam profit itu adalah nilai yang sudah dikurangi semua biaya operasional. Jadi ada bandwidth di situ, kemudian ada PPN, BHP USO, kemudian ada maintenance atau perawatan teknis lah ya, manpower istilahnya apa, pekerja lah. Nah, biaya manusia yang harus dibayarkan. Nah, dari semua itu sisa nilainya itu adalah profit, kemudian baru kita share 85% untuk si lokal operator, kemudian 15% untuk PT Arsenet Global Solusi. Nah, kemudian yang ketiga kita punya sistem integrasi antara lain billing dan coverage application. Jadi kita siapkan billing, Pak, untuk semua subnet kita. Jadi semua yang tergabung menjadi subnet kita akan mempunyai billing dan itu gratis, Pak. Kita langsung konekkan ke routernya masing-masing lokal operator, kemudian Bapak bisa berjualan langsung menggunakan aplikasi billing ini. Jadi sudah nggak perlu masuk router, nggak perlu injek ke router dan segala macamnya. Jadi kita sama-sama tahu berapa sih sebenarnya pelanggan si lokal operator ini, karena di situ kita udah transparan, Pak. Jadi berapa total penggunanya, kemudian berapa bandwidth yang dipakai, nah itu sudah ada di billingnya. Nanti dari perhitungannya ada profitnya, baru kita hitungkan presentasinya 85-15 itu tadi. Kemudian kita punya juga coverage application. Jadi ini yang mungkin cukup spesial. Kalau misalnya Bapak lihat di beberapa ISP lainnya, itu ada aplikasi mobile ataupun web yang bisa melihat coverage application-nya si ISPA ini di mana saja gitu kan. Nah, itu biasanya itu adalah infrastruktur mereka sendiri. Nah, kelebihannya Arsenet dengan subnet ini, kerjasama dengan subnet ini adalah coverage application yang kita cantumkan di mobile apps atau di web base kita itu mencantumkan coverage dari masing-masing lokal operator. Jadi misalnya di Jember saya ada Arsenet ada 10 lokal operator dengan lokasinya di desa A, B, C dan seterusnya. Nah, itu akan muncul di coverage application-nya Arsenet. Kemudian kontak pertamanya itu adalah kontak lokal operator. Jadi istilahnya Bapak sudah mendapatkan promosi digital dari kita. Tanpa Bapak membayar kemanapun, kita sudah melakukan promosi digital melalui website dan coverage application yang kita punya. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, oh saya mau pakai Arsenet dong gitu kan, kemudian dia buka aplikasinya atau dia buka webnya, oh di daerah Jember desa A itu ada lokal operator, kontak personnya misalnya Mas Haris gitu kan, oh saya langsung ke sana gitu. Nah itu langsung kita cantumkan. Nanti si pelanggan itu akan langsung menghubungi ke lokal operator yang bersangkutan. Nah nanti akan istilahnya promo digital dari aplikasi ini sudah berjalan gitu.
Dan itu gratis, Pak. Sangat gratis. Kita tidak bebankan biaya apapun. Kita hanya di poin 2 saja untuk perhitungan keuangan finance-nya itu di persentase 85% untuk si lokal operator, 15% untuk PT Arsenet. Ya, kira-kira coverage yang benar-benar infrastruktur kita itu masih di Kupang dan Jember ya saat ini. Ada di Jember dan mengarah ke Bondowoso. Kemudian untuk yang di Kupang kira-kira coverage-nya seperti ini. Kita ada integrate dengan Palaparing juga, Pak. Kalau untuk yang di Kupang. Kemudian untuk yang di Jember ya map detailnya saya belum sempat gambarkan karena masih development juga, ada beberapa pengembangan. Cuman kira-kira kalau untuk di daerah di kota Jember sendiri, kira-kira linknya seperti ini, link coverage-nya. Kemudian ini adalah coverage di Pulau Jawa. Jadi kita bisa layani UJB, istilahnya pop to pop ya, jemput di POP kita di daerah ini yang kita cantumkan ini. Untuk koordinatnya, detailnya segala macam nanti boleh langsung WA ke nomor PIC yang ada di websitenya kita. Nanti kita infokan detailnya. Kalau misalnya salah satu dari peserta kita ini ada di salah satu lokasi ini, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk konsep kerjasamanya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya gambarkan, mudah-mudahan ini nggak bingung. Jadi kan saya gambarkan sebentar. Saya nyalain kursor saya. Nah, ini dia. Oke. Nah, oke Pak. Kita mulai dengan harga. Jadi teman-teman itu biasanya ini hanya simulasi ya Pak. Harga nilainya bisa berubah sesuai kondisi di lokasi. Jadi ini nah, kalau di sini saya cantumkan harga jual, misalnya harga jual ke pelanggan itu adalah 130. Ya Pak, yang di sini ya. Ini harga jual ke pelanggan kurang lebih 130. Kemudian kalau akumulasi penggunanya itu adalah 100 orang, pelanggannya si lokal operator ini 100 orang, berarti omsetnya adalah 13 juta. Gitu ya Pak ya, setuju? Kemudian kewajiban yang harus dibayarkan ke negara itu adalah PPN dan BHP usul. Jadi setelah dikurang Nah, setelah dikurang PPN itu sisa nilainya adalah sekian. Kemudian setelah dikurang BHP usul itu sisa nilainya adalah sekian. Nah, kemudian ini saya buat contoh harga bandwidth ya dari coverage yang ada. Jadi kalau di Jember itu kita jual per 100 meganya adalah 3,5 sampai 4 juta tergantung lokasi. Nah, itu plus PPN. Saya anggap 3,5 juta untuk bandwidth 100 Mbps-nya. Nah, itu akan jadi pengurang dari sisa nilai ini, Pak. Nah, kemudian saya tulis aja biaya pekerja misalnya 1,5 juta. Nah, setelah dikurang semua ini, setelah dikurang semua biaya-biaya ini, itu nilainya adalah ini. Nah, dari nilai ini, itu baru ditentukan persentase, Pak. Persentase yang kita sebutkan tadi. Jadi untuk 15% itu untuk Arsenet, kemudian 85% itu untuk lokal operator. Nah, sisa nilainya adalah ini. Gitu, Pak. Nah, ini yang harus disetorkan menjadi haknya PT Arsenet, yang ini menjadi haknya lokal operator, seperti itu. Nah, dengan nilai seperti ini, itu Bapak-Bapak sudah
bisa berjualan internet secara legal di kotanya masing-masing. Seperti itu. Kalau misalnya pelanggannya adalah 250, nah total omsetnya adalah sekian, kemudian dikurang PPN nilainya sekian, dikurang BHPUSU nilainya sekian, kita tulis biaya bandwidth itu 7 juta, 3,5 kali 2, kita anggap seperti itu, kemudian ada biaya pekerja, nah seperti itu, nilai sisanya adalah sekian, nah ini yang di-sharing ke Arsenet, kemudian ini nilai yang di-sharing ke lokal operator, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa cukup jelas buat Bapak-Bapak. Jadi kalau misalnya ada yang kurang detail, nanti kita coba tanya jawab atau langsung japri ke nomor PIC yang ada di website, tidak masalah. Karena kemarin cukup responnya cukup beragam, cukup aktif lah yang masuk ke kita. Jadi kita adakan webinar ini supaya kita sekali menjelaskan kalau misalnya memang ada yang kurang jelas atau kurang detail, nanti bisa japri ke nomor yang ada tercantum di website. Oke. Jadi ini sebenarnya perspektif perhitungan ya Pak. Jadi lebih ke, karena beberapa pelanggan kita itu ada yang calon pelanggan ataupun pelanggan menanyakan, sebenarnya kalau misalnya kita langganan bandwidth 100 mega di coverage yang kita punya gitu kan, itu bisa dapat berapa pelanggan sih gitu kan. Nah itu saya coba diskusi aja di sini. Jadi misalnya kita Bapak langganan 100 mega gitu kan, dengan harga POP itu 3,5 plus PPN gitu kan. Nah, kemudian sisi operator lokal ini per pelanggan Bapak ngasihnya 2 sampai 3 mega gitu kan. Perkiraan total pelanggan dengan bandwidth yang di deliver atau disalurkan oleh Arsenet itu, kalau pengalaman kita di lokal operator di Jember, misalnya di Banyuwangi, nah itu bisa dapat 150 pelanggan. Jadi dengan total pelanggan itu diberikan bandwidth sekitar 2 sampai 3 Mbps. Estimasi profitnya ya sekitar estimasi omset ya 100.000, kalau misalnya jualnya per 100.000 dikali 150 sekitar 15 juta. Nah, itu perspektif ya, perhitungan kira-kira dari bandwidth 100 mega yang dibelanjakan ke PT Arsenet itu bisa dapat berapa sih sebenarnya itu. Nah, itu dari omset ini belum dihitung PPN dan BHPUSU-nya. Nah, nilai PPN BHPUSU-nya seperti yang saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Ya. Ini sekilas ya Pak tentang jaringan core-nya Arsenet. Jadi kita punya jaringan core di Jakarta, tepatnya di data center kita punya itu di IDC Duren 3. Kita punya satu rack di sana. Nah itu kita punya upstream ke Indosat, kemudian ke OpenIX, ke IX, kemudian ada bilateral ke Facebook, WhatsApp, Instagram Group dan teman-temannya. Kemudian untuk yang sudah on network atau di coverage kita, yang sudah kita layani open itu, ada metro ke Kupang, link metro ke Kupang itu 10 giga, kemudian link metro ke Jember itu 10 giga juga. Nah, di sisi Kupang sampai ke Atambua itu ada 40 giga link. Atambua lanjut ke Timur Leste waktu itu. Nah, kemudian di sisi Kupang dan di sisi Atambua kita punya upstream juga di Telkom dan Nopinfo untuk NAP-nya ya Pak. Oke. Nah, ini eskalasi gangguan sebenarnya Pak. Jadi kita juga melayani komplain pelanggan. Cuman
kalau nanti bekerja sama dengan subnet, berarti yang akan komplain adalah si lokal operator. Nah, kita sudah sediakan NOC ya Pak, istilahnya Network Operation Center. Itu adalah tim kita yang standby untuk melayani keluhan. Kalau misalnya ada masalah, link, dan segala macam, itu bisa by WhatsApp, bisa by telepon, atau email, mungkin responnya agak lama, bisa langsung WA atau telepon. Nah, nanti tim kita, NOC, itu akan create tiket, dan akan diupdate statusnya, gangguannya apa, segala macam, apakah ada fiber putus, ada atau bandwidth-nya sedang masalah, dan itu akan terus diupdate. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kita buka sesi pertanyaan. Nanti untuk sesi pertanyaannya akan dipandu oleh host. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai ArsNet Global Solusi dari Bapak Prislian Anggiwijaya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama saya akan menampung 5 pertanyaan terlebih dahulu, nanti akan dijawab oleh penjawab. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk di kolom chat terlebih dahulu, izin bertanya, lalu saya akan menyilahkan Pak untuk bertanya seperti itu. Silahkan untuk yang pertama bertanya yaitu Bapak Ahmad Faturozi untuk meng-on-kan. Ya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak sudah diberikan kesempatan. Yang pertama kita mau perangkat apa yang nanti diberikan sama Arsen kepada mitra. Last mile-nya apa nih, bentuknya langsung fiber kah atau apa? Lalu teknologi apa yang nantinya kita sampaikan ke klien, apa fiber optik semua atau disesuaikan dengan keadaan klien masing-masing begitu. Yang lainnya yang ketiga, ketiga itu hitungan yang tadi itu, hitungan yang kewajiban, saya masih belum jelas hitungan kewajiban dari mitra terhadap PT Arsen ini terkait dengan PPN-nya, apa langsung include pembiayaannya atau seperti apa? Apa kita juga harus setor lapor lagi pajaknya atau bagaimana? Ya, terima kasih, Pak. Untuk yang kedua tadi pertanyaannya gimana, Bapak? Mohon maaf. Yang kedua, teknologi yang kita ke kliennya ini diserahkan kepada mitra. Misalnya saya pakai fiber optik juga untuk ke kliennya, berarti dari klien ke sentralnya di tempat saya ke klien itu, misalnya kalau pakai fiber optik, apa teknologinya diserahkan ke klien, ke saya nih, ke kami, atau dikasih arahan dari Arsennya. Ketika masih pakai misalnya kita pakai converter aja ya, nggak pakai modem yang seperti IndiHome dan seterusnya begitu. Apa sudah ada batas ada apa namanya ketentuannya, kita harus menggunakan apa begitu untuk sampai ke klien. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya
Pak Rifki kelas atas. Silahkan untuk meng-on-kan mic-nya. Ya. Terima kasih untuk izin bertanyanya. Saya mau bertanya di poin-poin daerah yang tercakup. Ini saya lihat tadi di daerah Jogja kebetulan tidak atau belum tercover gitu, atau kapan kira-kira di daerah Yogyakarta, tepatnya Gunung Kidul, itu belum tercover. Kalau untuk di Jakarta sendiri, selatan itu di Jakarta Selatan sudah tercover atau belum. Terus juga untuk setuju dengan pertanyaan dari yang sebelumnya bertanya, teknologinya itu yang saya ingin tanyakan juga. Dan perangkatnya itu disediakan oleh ARSA atau dari lokal operator. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rizky. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Pak Hendra. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau nanya, cuman semuanya sudah terwakili. Ini aja kapan bisa masuk ke Sulawesi Selatan? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Hendra. Yuk. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Agus Prasetyo untuk meng-on-kan mic-nya. Ya, terima kasih Bu Dwi Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama tadi saya juga mau bertanya, udah diborong sama Pak Ahmad ya. Saya mau nanya, ini tadi kan ada pembangunan ya, infrastruktur ArsNet di kota NTT, Atambua sampai ke Timur Leste itu kan sekitar 500 km ya. Itu kan jarak yang sangat panjang sekali. Bisa di-sharing informasinya, strategi apa yang dilakukan dengan keberhasilan instalasi infrastruktur ArsNet ini. Itu aja. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Untuk selanjutnya, yang terakhir untuk termin pertama yaitu Pak Heri Juel. Heri, silakan untuk meng-on-kan mic-nya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat aja, ada beberapa pertanyaan dari kami Bu. Untuk yang pertama itu, tadi dijelaskan untuk beberapa POP di daerah itu yang udah ada. Nah, kalau yang belum ada, apakah kita bisa untuk mencari pasti itu pakai metro kan? Nah, itu metronya itu apa dicariin sama ArsNet apakah oleh kita? Karena kan banyak juga beberapa metro itu harganya juga berbeda-beda tergantung last mile-nya atau apanya ya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua Bu, untuk yang harga jual ke pelanggan dan besaran bandwidth, apakah kita bisa menentukan sendiri besarannya? Tadi dijelaskan hanya 2,3. Mungkin kita taruh di 5 atau lebih gitu, cuman kita sistemnya kalau yang 23 itu bisa aja dedicate istilahnya ya ke pelanggan itu. Tapi kita istilahnya dibikin broadband lagi, di sharing lagi gitu. Jadi kita berlangganan 100 mega itu bukan kita bagi rata 100 mega ke beberapa klien, tapi di sharing gitu. Mungkin seperti itu ya. Kemudian boleh lebih dari beberapa pertanyaan Ibu? Ya, silakan Mbak. Apa-apa. Oh, boleh. Untuk media komunikasi jaringan, Bu, kalau via wireless mungkin kita juga udah ada beberapa desa yang udah kita bangun, Bu. Terus terang, kalau sekarang bandwidth-nya di plat merah, ada sekitar 7 desa yang udah kita bangun. Nah, di desa itu kita kerjasama biasanya dengan BUMDes atau dengan pihak desanya itu membangun jaringan
fiber optik, Bu. Kalau dulu awal-awal itu pakai wireless karena saya kira untuk wireless itu banyak gangguan, akhirnya kita beralih ke fiber optik. Nah, untuk instalasi fiber optiknya itu kan berarti dari pihak kita, kan tanggung jawab pihak kita gitu untuk menggelar jaringan sendiri. Contohnya itu di desa ya. Nah, kalau di kota juga mungkin kita, nah untuk perizinannya itu tanggung jawab kita, nama kita nantinya untuk perizinan ke pemerintah daerahnya, atau kita menggunakan Arsenet, atas nama Arsenet. Barangkali itu dulu Bu, nanti mungkin yang lain juga ada pertanyaan yang sama dengan saya atau bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Silahkan untuk Bapak Brislian Angginjaya untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari 5 penanya barusan. Nanti akan ada termin berikutnya bagi yang belum sempat bertanya untuk termin pertama ini. Silakan untuk menjawab, disilahkan menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang pertanyaan yang pertama dari Pak Ahmad Faturosi ya Pak ya? Ya Pak. Ya, saya coba jawab. Yang pertama pertanyaannya, perangkat apa yang diberikan ke lokal operator ya atau mitra dari PT Arsenet untuk kerjasama ini gitu. Nah, kalau mengacu dari dari perhitungan kerjasama yang ada di slide yang saya sebutkan tadi, itu untuk perangkat di lokal operator, media dan segala macamnya itu adalah menjadi tanggungan dari pihak lokal operator. Karena kalau misalnya sebenarnya bisa saja menjadi kerjasama perangkat itu disediakan oleh Arsenet gitu kan, kemudian media juga disediakan oleh Arsenet. Namun perhitungan yang menjadi acuan di slide itu akan berubah Pak. Jadi istilahnya ada hitungan lagi lah. Kalau misalnya media atau perangkat yang ada di lokal operator itu disediakan oleh PT Arsenet atau menjadi nilai kerjasama atau bagaimana, nah itu akan ada hitungan lagi lah dari nilai acuan yang ada di slide tadi. Kalau di acuan yang ada di slide itu kan 85, 15, 85 untuk di lokal operator itu adalah untuk lokal operator, kemudian 15 untuk Arsenet. Nah itu nilai acuan untuk semua media dan device yang ada di mitra atau lokal operator itu disediakan oleh di mitra atau lokal operator. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua untuk teknologi ke pelanggan bagaimana? Nah, biasanya teman-teman yang akan menjadi subnet itu kan sudah punya media yang berjalan lah. Atau untuk itu, oh ya, ada sesuatu yang sebenarnya menjadi persyaratan dari subnet ini, bukan ke masalah keuangan atau apapun, lebih ke jumlah pelanggan, Pak. Jadi kita memberikan jumlah pelanggan itu kalau misalnya sudah di atas 100 orang itu kita terima sebagai subnet. Karena kalau misalnya di bawah 100 orang itu nilainya akan mengurangi nilai dari pendapatan dari si lokal operator. Artinya terlalu banyak cost yang dikeluarkan kalau misalnya bergabung sebagai subnet, kemudian kita harus sharing profit, namun jumlah pelanggannya masih di bawah 100 gitu ya Pak. Nah, kemudian terkait dengan teknologi yang ke pelanggan ini, biasanya kan teman-teman di lokal operator ini sudah ada medianya, ada media UTP, ada fiber dan segala macam. Nah, itu kita serahkan ke pelanggan. Jadi mau seperti apa? Karena dari PT Arsenet sendiri sudah ada untuk izin jartunya dan izin ISP-nya juga sudah ada. Jadi mau medianya fiber atau medianya UTP itu dari sisi Arsenet sih tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu untuk PPN dan BHP USO ya Pak. Nah untuk PPN dan BHP USO itu jadi nanti metodenya itu
untuk PPN dan BHP-USO itu dibayarkan ke PT Arsenet Global Solusi. Jadi dari sisi mitra sudah tidak perlu membayar PPN dan BHP-USO sendiri ke Kominfo ataupun ke Ditjen Pajak. Jadi langsung melalui PT Arsenet, karena di situ yang tercantum adalah perusahaannya adalah PT Arsenet Global Solusi, di mana kita sudah punya NPWP sendiri, dan untuk BHP-USO juga kita. Ya, baik Pak. Halo? Cukup jelas ya Pak? Ya, cukup jelas ya Pak? Ya, mau dikonfirmasi lagi nih Pak, mohon maaf. Ya, boleh Pak, silakan. Ya. Pertama misalnya di Bekasi inilah, kita sudah punya pelanggan, kita mau beralih dari si Indomie ini ke Arsen kan misalnya. Ya. Jaminannya apa nih? Misalnya SLA. Kalau dari itu kita udah tahu pakai yang sudah umum, pakai si Indomie ini kan sudah ada kabel di mana-mana ya. Kalau Arsen Indomie kita... rasa apa Pak? Halo? Ya, nggak usah nyebut nama ya. Ya, nyampe ke klien ke kami, ke kabelnya ke kami ini bisa SLA-nya berapa persen nih? Kita tahu biasanya pelanggan kita itu ya gitulah kalau 9950 gitu dan seterusnya lah. Nah, biasanya ada yang gitu SLA-nya. Atau memang biasa, kadang-kala malah kita dijanjikan sama operatornya itu udah 1:1, ternyata kita di-share juga gitu. Jadi kita tidak bisa sampai mentok. Misalnya tadi 100 Mbps, CIR-nya berapa gitu ya. Itu mungkin ya. Terkait sama tadi sama keuangan, kalau misalnya operator ini digeledah Pak, di sweeping gitu. Lalu mereka minta segala macam biasalah dokumen, biasanya sih bluffing ya. Dokumen-dokumen yang terkait dengan pajak dan lain-lain. Ini kita tinggal bilang aja silakan lapor ke Arsen Pusat begitu ya. Ya, jadi kalau Arsenet Pusat sudah mengcover semua itu berarti laporan kita serahkan ke bukan laporan, artinya kalau untuk mengkonfirmasi segala macam terkait dengan pajak dan lain-lain, legalitas dan lain-lain, kita bilang harus ke sana gitu kontaknya ya Pak. Jadi tidak lagi kita yang dimintakan pertanggungjawaban untuk hal tersebut. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Faturasi. Dari Pak Fauzi dan Pak Ade juga akan membantu, ada beberapa tambahan. Namun saya coba respon dulu untuk tadi tentang yang ini dulu ya Pak ya, tentang kalau misalnya ada sweeping atau apapun segala macam di sisi lokal operator. Nah, nanti pada saat menjadi subnet, sudah menjadi subnet, kita setuju sebagai subnetnya PT Arsenet Global, perjanjian kerjasama, sebuah dokumen yang ditandatangani kedua. Halo, kedengar ya Pak Faturasi? Nah. Sorry Pak, lowbat itu mikrofon saya. Jadi ada PKS atau perjanjian kerjasama yang akan kita terbitkan, nanti akan ditandatangani kedua belah pihak antara PT Arsenet dan mitra. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, silahkan ditunjukkan saja PKS itu. Kemudian kalau misalnya butuh bukti bayar BHP-USO dan segala macam, itu ada semua dokumennya di pusat. Jadi kita pasti bertanggung jawab untuk itu, karena prosedurnya kita nggak mungkin lewatkan Pak. Jadi berapa pelanggan dan berapa customer yang ada di mitra itu benar-benar kita bayarkan PPN dan BHP-USO-nya, dan buktinya kita ada di kantor pusat. Kalau misalnya memang dibutuhkan ya kita siap memberikan. Kemudian yang kedua tentang SLA. Nah, SLA itu Service Level Agreement ya. Jadi
seberapa banyak downtime dan bagaimana penanganannya gitu kan. Kalau misalnya yang di coverage-nya kita, misalnya di Jember gitu kan, nah itu kita berlakukan 9, karena kita pakai metro juga ya Pak, jadi kita sesuaikan mulai dari 95 sampai 99%. Tergantung dari metro yang kita pakai. Kalau misalnya metronya kita sediakan ada backup, jadi ada link main, ada link backup, itu biasanya SLA-nya kita juga berikan cukup tinggi. Kalau misalnya dari metronya nggak ada link backup, biasanya SLA-nya kita sediakan nggak terlalu tinggi. Cuman memang akan ada selisih harga lah di situ. Kira-kira seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Ade dan Pak Fauzi? Saya mau izin bertanya yang tadi dari Pak Brislian, boleh? Ini dari Pak sambung dari Pak Ahmad tadi pertanyaannya. Tadi ya. Pak Agus ya? Iya Pak. Ini biar saya nggak gagal paham. Tadi disebutkan harus ada 100 pelanggan Pak. Ini berarti contohnya misalkan di daerah Bekasi Utara Pak, di daerah Gabus gitu Pak ya. Ini ada customer yang mau instalasi internet Arsenet gitu Pak. Kan nanti kan apakah ini nanti harus ada sekian pelanggan dulu atau bagaimana? Terus yang kedua, kalau untuk sekolah ini bagaimana Pak? Ada sekolah yang ingin instalasi internet dari Arsenet. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Fauzi ada? Ya, jadi kalau untuk masalah ketersediaan koneksi yang belum ada di coverage kami bekerja sama dengan beberapa operator besar juga, ada Moratelindo, ada Telkom sendiri, terus ada Icon, dan ada beberapa lagi lah, ada Indosat gitu. Jadi wilayah yang tidak tercover oleh jaringan Arsenet dari sisi coverage, kami bisa menggunakan pihak ketiga. Gitu. Untuk sekolahan dan pemerintahan lah, itu sesuai kesepakatan aja, mau langsung Arsenet yang direct langsung masuk ke sekolah atau pemerintahan itu, atau maunya langsung si mitra yang masuk ke sana. Tentunya kan kalau ke pemerintahan atau swasta, berarti harus ada legalitas usahanya gitu. Nah, itu bisa kita sepakati aja bagaimana dari Arsenet yang masuk langsung ke perusahaan atau pemerintahan atau sekolah, nanti baru kita ngomongin untuk pembagian fee-nya di situ. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Ya, jelas Pak Fauzi, terima kasih Pak. Ya, makasih. Jadi untuk pertanyaan yang tidak tercover sama network sekarang Arsenet, nah itu kita menggunakan mitra kami, yaitu tadi yang saya sebutkan untuk operator-operator besar kan sudah bermitra juga dengan kami. Siap Pak Fauzi. Siap. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Saya langsung ke pertanyaan kedua dan ketiga ya Pak, dari Pak Rifki dan Pak Hendra. Jadi tadi ada pertanyaan untuk coverage di Jogja. Untuk detailnya nanti saya infokan Pak. Bisa japri ke nomor yang ada di yang WA atau yang nge-broadcast sistem itu kemarin, yang nge-broadcast link meeting, boleh WA di situ. Nanti kita respon. Untuk kemudian pertanyaan dari Pak Rifki juga, untuk perangkat disediakan oleh lokal operator atau Arsenet, itu sudah saya jawab juga. Pertanyaannya sama dengan dari Pak Ahmad Fatur Rozi. Nah, kemudian dari Pak Hendra, itu lokasi di Sulawesi Selatan ya Pak ya. Nah ini kemarin memang ada beberapa ada beberapa permintaan untuk yang di Sulawesi. Mungkin Bapak boleh WA koordinatnya di mana gitu kan. Memang ada beberapa permintaan ke kami, cuman kita seperti yang Pak Polisi katakan, kalau nggak
di cover oleh jaringan internal kita akan pakai mitra. Nah, mitra ini ya kita masih nunggu. Kadang mereka balasnya juga cukup lama gitu kan. Jadi kita masih nungguin lah. Insya Allah, tapi tetap kita akan segera informasikan. Nah, namun untuk harganya kita akan kondisikan lah mana metro, mana partner ya mitranya Arsanet yang punya harga lebih bagus gitu kan. Supaya kita jualan ke teman-temannya ini nggak terlalu mahal lah. Kalau misalnya kemahalan juga kan ya kita kasihan lah. Nanti jual retailnya cukup susah nanti. Biasanya seperti itu. Jadi nanti harga juga dari mitra kita juga kita open gitu. Kita ambil beberapa mitra untuk bisa di-compare harga mana yang paling di bawah yang kita ambil. Untuk pertanyaannya Pak Agus tadi mungkin Pak Ade bisa menjawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Agus, sebenarnya kita buka subnet Arsenet ini coba sharing ke teman-teman sekalian. Dulu juga Arsenet itu kayak bapak-bapak sekalian, jalan ke rumah-rumah, ke puskesmas, ke balai desa, dulu pakai Visat kita. Nah, dari pengalaman itu kita coba sharing. Nah, alhamdulillah kita bisa investasi sendiri dari Kupang sampai Atambua, Alor, itu kurang lebih 500 km. Nah, dari apa ya, kesuksesan itulah ya, kurang lebih kita investasi itu hampir 60 miliar ya untuk fiber 500 kilo itu. Nah, dari situ kita mau berbagi ke Bapak sekalian supaya bisa lah semua, insya Allah teman-teman sekalian bisa duplikat seperti Arsenet, bisa bangun fiber di daerahnya masing-masing dan bisa sukses bareng gitu. Nah, untuk masalah finansialnya segala macam, kok bisa investasi sebesar itu? Ya kecil, dari tadi jualan ke rumah-rumah cuman 100.000, tapi kalau di Kupang itu memang harga jualnya agak lumayan karena kos ke Kupang sendiri itu agak besar ya, per meganya itu kurang lebih 550.000 per meganya itu di Kupang. Jadi agak beda dari Jember. Kalau Jember tuh harga modalnya cuma 24.000 per mega, jadi jauh. 24.000 ke 550 tuh agak jauh. Nah, dari pengalaman itu kita sharing di teman-teman sekalian supaya bisa duplikat di seluruh tempatnya masing-masing dan gede bareng dah poinnya. Karena kan kalau dilihat pada saat usaha ini yang perlu diperhatikan kan izin. Jadi pengalaman tuh kalau nggak punya izin nanti digerebek, habis duit itu biasanya jadi ATM oknum deh gitu. Nah, itu bisa 100 juta, bisa 500 juta, bisa jadi monyet juga kan gitu kan. Nah, makanya dari sini kita sharing dan persentasinya itu makanya kemarin kita diskusi, udahlah kasih gede aja ke ke subnet supaya mereka ekonominya di daerahnya masing-masing itu growing-nya cepat gitu. Itu harapan dari kita. Nah, insya Allah mereka bisa duplikat seperti Arsenet bangun di daerah yang coverage fibernya agak lumayan besar. Itu sih, bagus. Kalau duit ya mungkin instan langsung bangun 500 kilo kan, nggak mungkin. Tapi awalnya Arsenet itu dari kecil, dari di Belu kita pasang Visat, sharing, terus pasang Visat lagi di Kupang, Kabupaten Kupang. Nah, dari situ kita di setiap kabupaten itu bikin fiber tapi backbone-nya belum. Nah, setelah itu udah kebentuk, baru backbone kita bangun. Jadi gede gitu. Ya, terima kasih Pak Ade informasinya. Nah, untuk masalah coverage, kenapa di registrasi itu kita minta latitude dan longitude-nya, supaya nanti pada saat lokasi teman-teman sekalian nggak ke cover sama infra kita
yang punya kita sendiri. Nah, kita seperti Pak Fauji info, kita kontak ke teman-teman operator, kira-kira mana lokasi ini yang mereka bisa support. Nah, untuk masalah infranya itu apa aja sih? Infra itu yang diutamakan kita menggunakan fiber optik, karena supaya kualitasnya itu terjaga. Terus yang kalau fiber optik nggak tercapai, mungkin dari fiber optik pop terdekat, misal katakanlah kurang lebih masih 5 kilo atau 10 kilo. Nah, berarti kita menggunakan wireless atau microwave, gitu kan. Nah, kalau nggak kecapai juga sampai rural area, contoh kayak di Selayar, itu kan kepulauan atau di Maluku gitu. Nah, itu rata-rata mereka nggak punya infrastruktur fiber maupun wireless, itu kita menggunakan VSAT. Tapi VSAT alternatif terakhir nih yang kita gunakan. Diusahakan dua itu, fiber optik, yang kedua microwave. Pahit-pahitnya nggak bisa wireless, VSAT. Gitu sih. Itu dari saya. Jadi untuk Sulawesi Selatan ya, Insya Allah kita hadir di sono, di sana tuh ada 100 kabupaten Insya Allah kita hadir di di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah di bulan Desember lalu kita udah bicara sama Pak Gub, Pak Nurdin. Ya alhamdulillah dia antusias untuk kita bikin namanya smart BUMDes. Jadi ibaratnya interkoneksi antara desa-desa dengan BUMDesnya. Itu juga disupport sama Kemendes dan Kominfo, kerjasama 3 belah pihak antara Kemendes, Kominfo dan ISP. Insya Allah kita hadir di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Presiden bisa melanjutkan jawaban untuk pertanyaan berikutnya. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir dari Pak Heri ya, itu ada beberapa pertanyaan. Metronya ditarik oleh Arsanet atau dari mitra gitu kan? Sebenarnya untuk metro ini biasanya sih Arsanet itu akan cari metronya, linknya gitu kan, mitranya Arsanet lah. Karena biasanya kita akan dapat harga yang lebih bagus daripada mitra nyari sendiri, karena kemungkinan kita punya PKS dengan beberapa operator besar itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi. Jadi untuk metro ini biasanya dari Arsanet yang cari. Tapi kalau misalnya ada referensi dari si lokal operator, itu nggak jadi masalah. Efeknya kan nanti ke harga juga, harga bandwidth yang akan dibebankan. Kemudian yang kedua tentang harga jual ke pelanggan, itu bisa ditentukan sendiri atau bagaimana gitu kan. Nah, itu memang tidak ada aturan yang baku sebenarnya, karena kalau misalnya semakin besar nilainya, nanti yang akan besar juga lokal operator, jadi itu nggak jadi masalah untuk dari sisi Arsanet sebenarnya. Justru sebenarnya akan menjadi sesuatu kalau misalnya di daerah lokal operator ini ada beberapa pesaing gitu kan. Jadi misalnya rivalnya pesaing di daerah itu jualan harganya 100.000 gitu kan. Kalau misalnya dari kita jualnya 130, mungkin si pengguna itu akan lebih milih yang lebih murah, biasanya seperti itu. Nah, itu yang jadi pertimbangan sebenarnya. Itu Pak. Dari Pak Heri, ada tanggapan? Ya baik Pak, ya sudah jelas sih Pak. Tapi kalau bandwidth juga kan gimana kita juga ya Pak ya? Bagaimana? Ya. Jadi untuk besaran harga dan bandwidthnya itu berarti tergantung kita juga ya. Nggak ada. Ya betul, baik. Terima kasih. Jadi intinya nggak ada jatuh-jatuhin harga di sana gitu.
Baik, baik Pak. Sudah. Ya, saran emang jangan jatuh-jatuhin harga. Jadi berarti misal ada kompetitor, contoh plat merah dia jual harga 156.000. Nah, kita jangan jual 100.000, sayang 50.000 itu, gitu kan? Ya, siap, siap, siap. Bisa jadi. Ya Pak, udah cukup jelas Pak. Terima kasih. Kalau ini Pak, satu lagi ya untuk perizinan kita gelar fiber optiknya tuh Pak. Bagaimana tuh Pak? Nanti untuk perizinan untuk gelar fiber optik ini kami backup. Baik, baik. Terima kasih kalau perizinan. Nanti bisa dilampirin dari izin kita, Pak. Ya, nanti kita bekali izin kopian izin kita bekali ke semua subnet. Oh, baik. Terima kasih Pak. Karena kan kalau yang sekarang sudah berjalan Pak, jujur saja kita kadang menggunakan tiang PLN Pak. Tapi nggak ada, selama ini sih nggak ada masalah, karena yang saya tahu pun kalau ada teknisi atau apa yang orang PLN bertanya, saya kira yang penting kita sowan aja sih Pak ke teknisinya, ke orang-orang terdekat di PLN-nya, karena yang saya tahu untuk perizinan PLN sendiri kan itu ke Icon Plus Pak, bukan ke PLN ya Pak. Ya, betul. Pak mau izin bertanya lagi Pak. Bisa ini Pak di share untuk materi produk knowledge-nya Arsenet Pak untuk jualan. Ini masih dari Pak Agus ya Pak? Iya Pak. Masih ada yang bertanya Pak ya? Belum habis Pak ya? Maaf. Kalian masih ngantri. Saya sebenarnya kembalikan saja. Oh iya, iya. Ada yang ngantri di host. Nanti oh iya, iya. Silakan Pak, silakan Pak. Maaf. Boleh, host boleh lanjut lagi? Oke, baik. Terima kasih. Tadi termin pertama ada sedikitnya 5 pertanyaan yang bercabang juga. Untuk selanjutnya, termin kedua, saya ada 5 pertanyaan juga, ada 5 penanya. Yang pertama dari Bapak Muhammad Nur Salim. Silakan Bapak Muhammad Nur Salim untuk meng-on-kan mic-nya. Cek. Halo. Kedengaran, Pak. Masuk Pak. Sudah masuk. Terima kasih. Halo. Masuk Pak Nur. Silakan ya. pertanyaannya. Masuk Pak Eko. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ini sebenarnya pertanyaannya sudah banyak yang di awal. Cuman ini tadi ada list dari cover tadi Jawa, itu wilayah Bojonegoro. Kalau memang wilayah Bojonegoro itu belum ada instalasi fiber dari Arsenet, mitra apa yang kita harus apa maksudnya? Jadi kita dari belum ada yang pakai pengguna itu sebelumnya. Putus-putus. Mungkin Pak Nur Salim bisa ngetik di chat kalau memang jaringannya lagi bermasalah. Masuk, Mbak? Masuk, Pak. Kan tadi list di cover Bojonegoro itu kan masuk. Terus nantinya dari kami ini wilayah perdesaan Kecamatan Purwosari, untuk ngambil bandwidth-nya nantinya itu dari kabel fiber dari mana. Nah, kalau sebelumnya kan sudah pertanyaannya sudah di Oke. Itu. Saya langsung jawab aja Pak ya mungkin. Ya. Di sana sudah ada operator apa Pak? Operator yang dimaksud? Operator seluler atau operator? Oh ya, XL,
Tri, Telkomsel, ada. Oke. Kita bisa di sana, Pak. Iya. Ya, yang paling dekat XL. Oke, kita bisa ke arah sana bisa. Iya, iya. Iya. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Handoko. Silakan Pak Handoko. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena ini tadi Pak Ade juga bilang, kita kan mulai dari kecil. Bisa nggak gini, untuk beberapa titik kita misalkan kan harus minimal ada 100 user. Misalkan saya ada di satu daerah ada 20 rumah, terus sebelahnya lagi ada 20, di daerah mana lagi ada 20. Jadi based on kumulatif gitu, Pak Anggi. Bukan per titik 100 user, bisa nggak seperti itu? Terus kedua, aplikasi yang tadi coverage, itu sudah cukup membantu. Tapi bisa juga nggak dibuatkan aplikasi pembayaran, tapi khusus antar mitra. Jadi seperti ojek online kan mereka punya aplikasi antar mitra. Ada juga untuk ke user. Karena apa? Kita bisa memonitor dari sisi pembayaran user ke arah Arsen, dari Arsen ke kita. Nah, kira-kira tuh dari setelah pembayaran masuk ke Arsen, kira-kira berapa lama sampai ke mitra. Terus untuk yang terakhir, cover area. Oke, cover area itu misalkan sudah ada di koordinat tertentu. Nah, jarak ke arah yang mau kita cover itu agak jauh gitu, Pak Anggi. Ini gimana ya, aksesnya itu dari sisi kita atau dari sisinya Arsen gitu. Karena kan kalau misalkan jaraknya misalkan sekitar 5 kilo dari titik itu, mau nggak mau kita pasang wireless atau lebih efektif memang kita tarik kabel. Nah, kira-kira arah di cover oleh Arsen atau dari sisi kita yang menyiapkan infrastruktur ke arah titiknya Arsen gitu. Itu aja Pak Anggi, Pak Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk lokasi yang jadi dari sisi kita, kalau seumpamanya mitranya punya kabel juga ada yang bisa jemput, itu juga bisa kami proses gitu. Jadi si mitra langsung jemput ke tempat kita, ke POP kita atau ke node kita, itu juga bisa seperti itu. Kayak ada pengalaman di Kupang sini juga ada mitra kami itu juga menjemput ke titik node kita gitu. Karena kebetulan jaringannya dia juga sudah ada dekat-dekat node kita gitu, Pak. Oke, mungkin Oke, Pak Jawas. Ya, makasih. Untuk yang tadi pembayaran tadi per node cuma 20. Oh iya. Betul. 20. Kurang dari itu. Jadi kumulatif gitu Pak Ade. Jadi kita tuh ada beberapa titik, 5 titik, 1 titik 20-20 gitu Pak Ade. Jadi jangan sampai kita punya 20, wah kita nggak bisa dianggap sebagai mitra gitu. Nah cuman ibaratnya gini kan, kalau pada saat narik backbone hanya untuk 20, itu kenapa requirement-nya itu kemarin itu 200, tadi Anggi bilang 100 gitu kan. Nah supaya, karena narik backbone ke satu titik itu agak lumayan kan cost bulanannya itu. Nanti kalau hanya di handle 20 customer, nggak nutup.
Nah, tapi kalau misalnya di situ 20, tapi misal 1 kilo atau 5 kilo ada 20 lagi, nah itu mungkin si operator lokal tinggal koneksi, misal pakai tarikan kabel drop atau pakai wireless. Nah, jadi di poolnya di satu titik supaya nanti kalau di split backbone-nya itu satu-satu, cost-nya lumayan itu, lumayan mahal. Enggak, maksudnya gini Pak De, misalkan jadi antar titik ini kan kita mainnya kan di kabupaten nih, jadi antar titik ini memang jumlahnya nggak sebanyak itu gitu Pak De, nggak sebanyak itu. Nah, dari masing-masing titik itu sebenarnya kita udah ada, misalkan kita udah koneksi sama Indomie lah gitu. Jadi sebenarnya subnetnya itu di 5 titik gitu, kita nge-subnet di 5 titik, bisa nggak gitu Pak De? Jadi 5 titik itu di cover sama Arsen, jadi ke subnet ke Arsen, cuman jumlah user yang di situ tuh nggak banyak. Jadi di titik A tuh cuman ada 30 rumah, tapi udah connect sama Indomie, tinggal di subnet. Jadi bisa dibilang tuh kumulatif gitu. Takutnya kan ada beberapa mitra yang takutnya, ya kita cuma baru 30 nih, tapi di tempat lain ada 50 gitu. Dari titik ke titik itu sudah terhubung? Belum? Sudah Pak Jawas. Berarti kan tinggal kita drop ke titik aja. Iya, jadi dihitungnya kumulatif gitu. Gak masalah itu. Bisa gitu ya? Bisa. Ya, bisa. Oke, siap. Terus sama pembayaran Pak Ade. Kira-kira setelah dari user ke Arsen ke kitanya itu kira-kira ada selisih berapa hari gitu Pak Ade? Ada. Kalau di operator itu kan dia bayarnya itu di depan gitu kan? Betul. Nah, jadi ya kita back to back aja. Jadi invoice dari si operator kita liatin nih cost-nya total nih sekian. Gitu. Oh. Itu maksudnya dirilis ke kitanya gitu Pak Ade, nggak langsung berarti ya? Langsung. Siap. Atau paling nambahin 3 dikit hari mungkin. gitu. Ya, silakan. Jadi ini Pak Handoko, kalau di kita sebenarnya kita provide 2 metode pembayaran. Yang pertama itu direct ke Arsenet dulu, kemudian yang kedua ke operator lokal dulu. Cuman kan yang menjadi kendala saat ini itu rata-rata penggunanya itu adalah dari daerah-daerah yang memang susah untuk melakukan pembayaran secara digital, misalnya transfer, internet banking atau apa gitu kan. Rata-rata teman-teman ini, teman-teman lokal operator itu biasanya nariknya manual, nagih fisik lah ke pelanggannya gitu. Jadi dia datang satu-satu gitu kan ke rumahnya masing-masing gitu kan. Nah itu juga kita provide. Jadi jatuhnya kan pembayaran akan masuk ke lokal operator dulu, jadi ke mitranya kita dulu, di subnet lah. Walaupun secara invoice memang terbit atas nama Arsenet gitu kan. Nah baru setelah itu akan dari lokal operator atau dari mitra ini akan meneruskan ke Arsenet. Biasanya berbarengan dengan nilai bandwidth DHPUSO dan PTN yang harus disetorkan seperti itu. Nah, untuk pembayaran untuk yang metode kedua itu kan, nah itu bisa menggunakan rekening Arsenet untuk melakukan pembayaran. Namun ini kan mesti disesuaikan. Tidak semua pengguna itu bisa melakukan ini, gitu kan, pembayaran transfer dan segala macam. Kira-kira seperti itu Pak Anggi. Ya betul Pak Anggi. Jadi yang memang si user tidak bisa melakukan pembayaran seperti itu. Nah, proses invoicing dari Arsen ke kita itu kan based on user ya jadinya ya. Kan biasanya kan user itu ada seperti ID user ya. Iya. Nah, berarti jadi balik lagi sebenarnya ke arah administrasi dulu sih sebenarnya. Jadi pada saat kita sudah punya 100 user yang terkoneksi,
berarti kita menyerahkan identitas mereka ya ke Arsen. Ya kan otomatis Gimana? terintegrasi dari routernya Pak. Nanti di router itu akan integrasi kan dengan billing. Harus pakai billing kita punya kan. Kita Betul. siapkan billingnya. Nah nanti teman-teman lokal operator ini akan input semua nama dan layanannya di billing itu. Jadi otomatis dari layanan itu, metodenya segala macam itu ngikutin sistem yang kita punya Pak. Gitu. Nah nanti dari billing itu kita otomatis sama-sama tahu antara Arsenet dan dari lokal operator. Berapa jumlahnya dan siapa saja itu otomatis sudah sama-sama tahu. Jadi sifatnya transparan lah. Betul. Kira-kira begitu. Nah, jadi itu kan secara administrasinya ya, Pak Anggi. Nah, pada saat transfernya ini berarti kita transfernya bandel aja gitu ya? Kan Nah, yang tadi kan kita narikin secara fisik. Dapat nih 10 juta, nah 10 juta kita langsung transfer aja ke Arsen atas nama ini atau per ID gitu. Jadi kita transfer ID ini, bagaimana gitu Pak Anggi? Ya, enggak sih Pak. Jadinya sudah kumulatif. Jadi nanti kan di sistem ada muncul berapa yang harus dibayarkan. Jadi langsung nilai total misalnya 6 juta yang harus dibayarkan ke Arsenet misalnya. Ya udah itu aja dikumpulkan dari itu. Untuk detailnya kan sudah ada di sistem sebenarnya. Nanti kita akan baca sendiri gitu. Oke. Nah, cuma terkendalanya nih Pak Anggi, kalau ada satu user atau beberapa user nggak membayar gitu. Pak, kalau yang lebih detail kayaknya kita bisa diskusi di WA soalnya. Oh gitu ya, siap. Oke Pak Anggi. Oke, lanjut untuk yang lainnya. Oke, makasih banyak Pak Anggi. Saya kembalikan ke host. Masih ada waktu? Oke, karena masih ada waktu sedikit, mungkin satu pertanyaan lagi dari Pak Fitra. Untuk silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fauji, Pak Anggi, Pak Ade. Ya. Ini untuk bukan permasalahan sih, pertanyaannya untuk perihal pembayaran Pak. Pertama, apakah pembayaran klien diserahkan ke operator lokal atau Arsenet? Yang keduanya, apakah manpower yang ada keterangan di tagihan atau sharing table tadi, pembayaran manpower itu manpower Arsenet atau manpower lokal, Pak? Yang kedua, untuk biaya administrasi prosedur ditanggung Arsenet 100% atau tidak, kayak gitu. Nah, untuk yang poin keduanya, untuk masalah bandwidth, Pak, yang poin pertamanya adalah untuk biaya metro tersebut, apakah termasuk dari angka yang 3,5 juta tersebut? 3,5 juta tersebut atau beda? Nah, kedua, kebijakan apa yang diberikan Arsenet untuk operator lokal untuk permasalahan backbone link yang biayanya cukup tinggi, Pak. Nah, untuk yang terakhir, untuk penggelaran FO atau kabel, kebetulan kan Arsenet punya izin Jartapluk. Itu untuk tiangnya itu apakah tiang dari Arsenet atau tiang dari operator lokal tersebut, Pak? Terima kasih, Pak, sebelumnya. Wassalamualaikum. Baik, silahkan untuk dijawab mungkin. Saya langsung jawab ya, Pak Fitra ya tadi, dengan Pak Fitra ya? Iya Pak. Pak, yang pertama saya jawab dulu untuk yang masalah manpower ya tadi ya? Iya, betul Pak. Nah, manpower itu adalah manpower Arsenet atau manpower yang ada di lokal operator. Nah, itu kita hitung sebagai manpower yang ada di lokal operator, Pak. Jadi kemarin juga kita sudah diskusi, cost-nya apa saja, biayanya apa saja yang ada di daerah, itu dikeluarkan dulu menjadi pengurang, lalu sisanya itu adalah profit. Dalam artian, misalnya Bapak bayar bayar si manpower itu tadi saya sebutkan di slide itu 1,5 juta. Nah, itu berarti ya itu menjadi pengurang, Pak. Nah, menjadi pengurang lalu sisanya itu adalah profit seperti itu. Nah, profit itu yang akan di-share antara Arsenet dan lokal operator. Oh, berarti 1,5 juta itu adalah haknya
manpower dari operator lokal ya Pak ya? Betul. Yang melakukan maintenance lah di lokal operator, begitu. Kemudian yang kedua itu untuk harga bandwidth itu sudah include metro atau belum, bukan gitu ya. Nah, itu harga sudah termasuk. Jadi harga bandwidth yang sudah sampai di lokal Pak, di lokal operator. Jadi misalnya untuk 100 mega ya sudah itu nilainya, nggak perlu bayar metro sendiri dan segala macam. Itu menjadi tanggungan dari Arsenet karena lokal metro itu tidak boleh dibeli langsung oleh pribadi Pak atau PT yang tidak memiliki izin ISP. Nanti dari sisi pribadi atau dari PT-nya itu akan kena Pak, kena regulasi karena si metro itu si provider metro itu hanya boleh menjual link ini ke si pemilik izin komersil jasa layanan internet atau pemilik izin ISP. Kira-kira seperti itu Pak. Berarti bakalan ada kenaikan harga dari 3,5 juta itu Pak per 100 meganya? Nah, gini Pak, kalau masalah harga itu kan hanya simulasi. Kita itu bergantung dari berapa sih sebenarnya nilai metro yang sampai ke sana. Itu saya beri contoh untuk harga kita jual di Jember Pak. Biasanya semakin banyak kita belanja ke metro, harganya akan lebih murah. Seperti itu. Betul. Makanya saya sarankan ke beberapa operator ini yang punya paguyuban atau yang punya sahabat lah di daerahnya masing-masing, misalnya di Pasuruan gitu kan, di Jawa Timur. Nah, itu ada beberapa lokal operator, misalnya ada 10 gitu kan, barengan aja sama-sama mau jadi mitranya Arsenet ataupun enggak, itu biasanya kita belanjain, kita gabungin lah belanjanya mereka. Nah, kita minta mereka buat jemput di suatu lokasi lah, jadi seperti ini. Nah, dengan itu harga yang kita jual ke lokal operator akan murah Pak, jadi terjangkau lah gitu daripada belanjanya satu-satu. Misalnya Pak Fitra belanja 100 mega, kemudian Pak Fauzi belanja 50 gitu. Nah itu jatuhnya akan mahal seperti itu. Itu terkait dengan pertanyaan yang tadi, gimana mensiasati ya kalau misalnya harganya cukup tinggi, kira-kira seperti itu Pak. Karena semakin banyak kita belanja, semakin murah lah hitungannya gitu. Seperti itu. Untuk masalah teknis tiang dan lain-lainnya gimana Pak? Nah, untuk tiang dari Arsenet atau dari operator lokal. Nah ini Pak, kalau izin kan sudah pasti kita provide Pak. Nah untuk yang berkaitan dengan material dan segala macam, kalau misalnya ada sisi investasi dari Arsenet di daerah, nah biasanya kita hitung ulang Pak dari perhitungan sharing profit yang tadi. Seperti itu. Kalau sharing profit yang tadi itu adalah acuan jika semua investasi yang di daerah itu dilakukan atau ditanggung oleh si lokal operator. Seperti itu. Kalau misalnya ada nilai investasi yang akan di-share dengan Arsenet, ya otomatis nilainya akan berubah Pak. Nilai sharing profitnya. Kira-kira seperti itu. Nah, nilainya itu kita diskusikan kembali. Berarti andai kata gini Pak, misalnya tiangnya diserahkan ke lokal operator yang menyediakan, apakah dari Arsenet punya kebijakan warna sendiri atau punya standar sendiri? Apakah nanti akan diberitahukan ke subnet atau bagaimana secara sistematisnya? Seperti apa Pak? Teknis ya Pak ya. Berarti Pak Fauzi mungkin bisa. Ya, untuk standar tiang kita juga ada warnanya tersendiri Pak. Warna apa tuh Pak? Warna tiang kita tuh kan seumpama tiang di ujung tiang yang kecil itu, ujung, nah itu full tuh warnanya merah, kurang lebih sekitar ukuran 1 meter ya, itu ujung tuh fullnya warna merah punya kita. Hampir sama Bali Fiber ya? Bali Fiber kan di ujung aja kan merah. Oh iya. Ya kita full di ujung itunya full. Besi kecilnya ya Pak Fauzi ya? Ya, besi kecil yang di ujung itu, Pak. Iya, paham. Ya. Itunya besi kecilnya aja apa sama besi gedenya, besi 8-nya? Enggak, sampai hanya besi kecilnya aja. Yang di ujung itu kurang lebih kan ada 1 meter ya. Iya. Ya, itu tuh kita warnanya merah penuh, full semua tuh. Kalau Bali Fiber kan hanya ujungnya ya. Iya. Ya, siap. Sama ini Pak Fauzi, kalau andainya
terjalin sebuah kemitraan dari pihak kita dan Arsenet, apakah sistemnya akan terintegrate atau tidak seperti itu. Dan untuk masalah paymentnya itu pembayarannya melalui Arsenet dulu kah? Apa sih lokal operator dulu kah yang menangani seperti itu? Yang tadi kan sudah dijelaskan juga untuk masalah paymentnya oleh Pak Anggi. Jadi itu tergantung kesepakatan dari pelanggan langsung ke kita, terus setiap bulan kita sharing profit, atau dari pelanggan bisa langsung ke subnet gitu. Yang tadi yang pertama apa tadi? Integrate Pak, integrate antara sistem Pak. Oh iya, nanti kita otomatis kita akan memanage di sisi subnet. Berarti pihak Arsenet bakalan punya akses masuk ke router kita juga ya Pak? Iya, karena kita kan akan menyesuaikan daftar pelanggan sama billing otomatis dari kita. Seperti itu. Nah, untuk kembali lagi Pak, untuk masalah acuan harga mungkin udah disampaikan tadi, ada rekan yang bertanya, ya kan? Apakah dari harga tersebut apabila kita gelar jaringan atau infrastruktur dalam sebuah klaster kan, ya untuk menarik itu kan kita butuh promosi lah Pak. Apakah harga itu bisa fleksibel untuk di pihak Arsenet atau tidak ya Pak? Jadi harga itu kan kembali lagi ke lokasi subnet masing-masing, kan harga ini bervariasi gitu kan Pak. Betul. Ya, jadi intinya kayak tadi yang disampaikan Pak Ade, misalnya operator lain menjualnya 165 contohnya per Mbps. Ya, Mbps atau per jualannya per paket up to 5 mega atau berapa lah begitu. Nah, kita jangan jatuh-jatuhin harga di situ gitu. Karena lumayan kalau selisihnya kita buang kan Pak. Betul sih. Cuma kan memang biasanya kan kita memang siasatinya bukan dari harganya sih Pak, dari kecepatannya. Cuma kan memang banyak trik lah untuk mengakalin itu kayak gitu Pak. Betul. Akal-akalan. Iya. Jadi untuk harga sih fleksibel Pak, terserah. Nanti kan impact-nya itu dibagi hasilnya nanti. Dan BEP di sisi operator lokal, itu aja sih. Kenapa saya sarankan jangan jatuhin harga dari harga pasar supaya BEP teman-teman sekalian cepat baliknya, itu sih. Kan kebanyakan teman-teman pada nafsu nih, udah jualan cepet aja deh, enggak 50.000, boleh kita mah terserah, tapi yang belangsak mah ente. Iya sih. Cuma kan kita buka klaster kan, ibarat kata kita masuk dalam sebuah perumahan kan, kadang kita ada persaingan promo lah Pak. Nah promo ini yang kadang kita memang harus bersaing secara sehat lah Pak. Cuma ya tidak jatuh-jatuhan harga. Cuma biasanya kita lebih ke masalah bandwidth aja sih Pak, kayak gitu. Nggak ada masalah itu, nggak ada masalah insya Allah. Oke, makasih. Ada lain Pak Don mungkin? Ada apa? Izin tanya Pak. Halo? Ya, halo. Ya. Ini Pak tadi saya terkait pertanyaan Pak Handoko yang itu seumpamanya di satu titik ada 20 ada 20 klien dan di lain titik ada 20 klien nanti digabungkan. Itu kan berarti Pak setiap titik itu menggunakan router masing-masing, menggunakan mikrotik masing-masing. Berarti Arsenet ini bisa membuka bisa router masing-masing itu kan? Bisa membuka router masing-masing itu dengan apa Pak? Jadi kayak seumpamanya di Arsenet itu kan berarti kan setiap router itu kan berarti kan ditandal Pak ya? Oke, kalau ada jaringan, kalau kita bisa support jaringan ke sana, berarti kita tidak pakai tunnel gitu. Oh gitu ya? Ya, nanti antar routernya itu kalau sudah terkonek, otomatis sudah terkoneksi semua router, sudah bisa terhubung ya, kita bisa akses ke semua gitu. Ini Pak, ini kan saya kan di daerah Tangerang. Kayak kebetulan kan kalau untuk menggunakan wireless kan mungkin sudah terlalu banyak sinyal, mungkin intervensi. Jadi kan saya juga menggunakan FO.
Nah, di sini berarti setiap titik itu, seumpamanya titik 1 itu kan mempunyai 20 klien, berarti dia itu menggunakan provider yang berbeda dengan titik yang satu lagi. Itu gimana, Pak? Antar titik ini terhubung? Nggak terhubung, jadi beda-beda provider, Pak. Jadi seumpamanya anggap di sini pakai Indomie, yang di sebelah sana saya menggunakan CBN atau Merek atau gimana, itu kira-kira gimana, Pak? Oke, kalau memang jaraknya tidak jauh dari titik A ke titik B, ya kita hubungkan saja, Pak, agar memanage-nya gampang. Jadi akses dari kita masuk itu ke satu titik aja, terus di-share ke, ya, maksudnya titik-titik ini disebutnya namanya POP lah kurang lebih, Pak. POP ya, gitu. Enggak, kan kalau untuk di daerah Tangerang mungkin kalau untuk menyambungkan titik itu kan agak sulit karena wireless pun sinyal udah kurang bagus gitu. Jadi saya kebetulan mempunyai 2 titik, yaitu yang pertama, titik pertama yaitu ya di pinggiran DKI, terus yang titik kedua yaitu sekitar jaraknya 3 atau 4 kilo, yang memang kalau untuk kita menyambung titik tersebut menggunakan wireless terhalang gedung. Itu sangat sulit sekali. Jadi saya menggunakan provider yang berbeda. Itu kira-kira seperti apa Pak caranya, Pak? Oke, kalau memang jaraknya jauh, halo. Halo ya. Halo Pak, masuk Pak. Ya, jadi kalau jaraknya berbeda dan agak jauh, kita coba usahakan untuk bisa tercover ke beberapa titik itu. Oh gitu Pak ya. Sudah ada solusinya gitu, Pak. Ya, lanjut Pak. Nggak, maksudnya gini Pak. Saya kan kebetulan memang klien saya di bawah pokoknya antara 50-an gitu ya, 50-an. Yang pertama, kalau kan memang saya ingin mempromosikan juga, saya ngeri-ngeri dikit Pak, karena kalau di daerah Tangerang Pak, Balmon udah bolak-balik terus gitu ya. Jadi agak-agak sulit. Jadi saya tidak berani untuk mempromosikan itu. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah menambahkan klien saya karena saya sendiri khawatir gitu. Dan kadang-kadang ya memang nggak bisa tidur sih mikirin itu aja. Minum Paramek, Mang. Waduh. Nah, ya. Selanjutnya tadi kan menurut perhitungan daripada Arsenet itu kan harus 100 klien. Bagaimana kalau seumpamanya saya pribadi ingin bergabung ke Arsenet, tapi klien saya masih sekitar 50 atau anggaplah di bawah 50 atau 40 gitu, Pak. Oke, Pak Anggi mungkin bisa jawab. Iya Pak, masalah jumlah pelanggan, jadi sebenarnya kenapa acuan kita minimal 100 sampai 200 pelanggan, karena kalau misalnya kita lihat nilainya itu, kalau misalnya harus sharing atau berbagi dengan kita, itu cukup berat sepertinya Pak, bagi lokal operator. Jadi kenapa kita memberikan batasan lah, batasan jumlah dari pelanggan itu. Cuman ya kalau misalnya memang dari sisi dari lokal operator atau mitra nggak ada masalah dan nilainya juga beda, misalnya walaupun pelanggannya cuma 40 pelanggan gitu kan, tapi satu pelanggannya tagihannya 1 juta misalnya Pak, gitu kan, ya itu nggak ada itu. Sebenarnya lebih ke di situ kita lebih mikirin ke lokal operatornya lah. Kalau misalnya jumlahnya masih sedikit gitu Pak, kira-kira gitu Pak. Oke. Ini izin tanya Pak, bisa Pak? Tanya Muktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya teknis ya. Pertama, kita boleh pakai backup nggak Pak untuk menyikapi downtime yang lama misalnya kan sekarang ini sih saya ada backup juga ya selain yang mainnya gitu ya. Terus yang kedua, apakah ada aturan misalnya operator lokal dalam satu lokasi untuk misalnya udah mau bergabung dengan Arsenet gitu ya, tapi satu lokasi. Nah itu ada aturan nggak kayak Indomaret sama Alfamart lah gitu ya.
takutnya kan saling ini kan merebut pasar gitu kan. Yang ketiga yang tadi sih dibahas itu, boleh nggak pakai tunneling, misalnya cabang kita itu ada di lokasi lain gitu kan, dengan ISP lain gitu, maksudnya tunnelingnya gitu. Walaupun biayanya atau mungkin kita yang cover itu untuk tunneling. Terus yang banyak nih Pak. Nah yang kelima terakhir nih Pak, yang masalah sinyal Balmon ya kan, saya juga pernah disamperin Balmon gitu kan, gara-gara di sini ada yang bermain pakai microwave tanpa izin. Nah kita kena cuma di ini aja sih, rapat doang sih briefing aja sih. Nah itu dari sisi ARSEN-nya itu ini nggak Pak, di cover nggak atau ada aturan lain untuk sinyal ininya Wi-Fi-nya, wireless-nya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, saya bisa jawab yang untuk sinyal wireless. Sinyal wireless itu di frekuensi berapa, Pak? 58 yang sesuai ini, Pak. Oke. Pokoknya BMKG saya nggak pakai itu, Pak. Yang BMKG sama 4 saya juga nggak pakai. Oke, kalau untuk 58 sih, kalau sudah dengan ARSENet sih nggak ada isu, Pak. Oh, ya, alhamdulillah. Ya, karena 58 itu untuk ISP ya sebenarnya. Itu sudah gratis untuk ISP gitu, Pak. Jangan-jangan 58 terus sampai 6 dia. Oh, enggak. Kemarin kayaknya yang udah-udah kan begitu, enggak 58. Habis itu tanggung Pak, ini 5,9. Nah, udah ditegur sama balon Pak De. Kemarin yang BMKG juga udah saya nggak pakai Pak, karena udah di ini juga sidak yang BMKG. Pernah dapat peringatan. Ya. Yang itu gimana Pak? Pertanyaan saya yang pertama tuh Pak. Nah makanya waktu saat daftar itu ada longitude itu maksud kita supaya ada zona atau coverage supaya nggak ada duplicate sub agent di situ. Itu sih maksudnya. Oh, iya. Makanya kita mohon sangat supaya teman-teman sekalian kalau mau jadi subnet diisi longitude supaya nanti di aplikasi juga itu kan ngefek tuh. Di aplikasi kan baca di GPS supaya mereka baca di posisi teman-teman sekalian. Itu sih. Terus masalah backup gimana Pak? Boleh Pak? Backup internetnya. Backup? Ya. Gimana itu Gi? Ya Pak, sekalian jawab ya sama yang pertanyaan yang masalah tunnel tadi. Kalau misalnya tunnel ya itu karena ada IP publiknya itu biasanya kita bisa Pak. Contohnya kan MPLS jadinya. Paling nanti ada tambahan biaya bandwidth yang dipakai di ARSENet aja. Jadi biaya tunnelnya mungkin kan si mitra pakai tanggung sendiri gitu kan. Tambahan biaya bandwidth yang dipakai di sisi ARSENet gitu. Nah kalau misalnya ada backup pun ya backup sih nggak masalah. Apalagi kalau misalnya ada IP publiknya gitu kan. Yang penting jelas aja sih dari kita. Cuman kalau misalnya backupnya pakai Indomie ya, mie rebus apalah kan mereka sebenarnya yang ada regulasi itu mereka. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kita nggak bisa cover Pak. Kalau dari sisi Kominfo-nya kita pasti cover. Cuman kalau dari sisi merekanya, dari sisi yang jualan Indomie-nya di warkop itu, nah itu kita nggak bisa cover. Itu aja sih sebenarnya. Jadi di Indomie itu kan ada regulasi mereka tidak memperbolehkan untuk di resell. Itu yang jadi poinnya itu. Kita walaupun di tunnel keluar IP kita sendiri itu yang jadi pasal itu yang jadi masalah itu. Makanya kita kalau Indomie tunnel mendingan Indomie Cornet aja dah, jangan Indomie. Ayam apa Pak? Baik. Terima kasih Pak. Oke Pak. Udah mau johor nih? Iya. Boleh bertanya lagi Pak. Penting. Mau? Pause break aja dulu Pak, johor dulu. Oke, baik. Karena mohon maaf sebelumnya yang belum sempat bertanya. Karena waktu sudah mepet zuhur juga, kita akhiri terlebih dahulu. Untuk yang mungkin ingin bertanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung chat ke nomor yang sudah saya kirim di kolom chat.
Silakan tanya-tanya lebih banyak lagi, di situ nanti akan dijawab oleh admin yang bertugas. Mungkin untuk webinar kali ini dicukupkan sampai di sini. Semoga hadirin yang datang pada webinar kali ini dapat bekerja sama dengan baik dengan mitra. Terima kasih kepada narasumber. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dulu nih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dulu kita. Iya, mungkin bisa meng-on-kan kameranya ya. Video. Nggak punya Kita kamera, foto Mbak bersama Reno. terlebih dahulu. Ini video maksudnya, Pak. Videonya. Nggak punya On-kan kamera. Halo, Dok. Yo, 1. Satu, dua, tiga. Tadi ya, Pak? Hore. Lagi ya. Masuk. Satu, dua, tiga. Hore. Gelap. Ya, terima kasih ya Bapak-Bapak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung di nomor yang sudah di-chat oleh. Oke, siap. Makasih Pak Anggi, makasih Pak Pauji, makasih Pak Ade. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.